Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita masih dalam seri tuntunan ilahi pada sesi yang ke-6, yaitu tentang panduan atau pedoman dituntun oleh Roh. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih hari ini kami boleh melanjutkan pelajaran kami, dan kami bersyukur Tuhan di hari-hari yang lalu kami sudah mempelajari begitu banyak hal. Singkapkan kembali kepada kami Bapa, apa yang menjadi tuntunan-Mu di dalam kami bisa mengikuti tuntunan Allah di dalam kehidupan kami. Singkapkan kebenaran firman-Mu supaya kami tidak menjadi orang-orang yang hanya sekedar mengikuti pelajaran, tapi kami sungguh-sungguh mengerti di dalam manusia roh kami. Dan biarlah itu menjadi pedoman bagi kami untuk tetap Tuhan berada di dalam tuntunan-Mu. Berbicaralah melalui lidah bibir mulut hamba-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau memakai hidupku Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara, kita akan memasuki sesi yang ke-6, yaitu pedoman atau panduan dituntun oleh Roh. Ada 6 hal yang bisa kita jadikan sebagai tuntunan atau pedoman di dalam kita mendengar suara Allah dan dituntun oleh Roh. Yang pertama adalah disahkan oleh firman dan Roh Kudus. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, iman dan doa. Yang keempat, nantikan Tuhan. Yang kelima, hati. Dan yang keenam adalah integritas. Nah, mari kita melihat yang pertama, yaitu dituntun oleh Roh yang dapat disahkan oleh firman dan Roh Kudus. Kunci untuk dituntun oleh Roh dan Roh Kudus, saudara, itu adalah firman Allah. Firman Allah harus menjadi fondasi dalam kita menerima tuntunan Allah, dan itu harus menempati posisi tertinggi dalam kita mendengarkan suara Allah. Ini merupakan prinsip dan kunci yang paling aman, paling alkitabiah. Roh Allah tidak pernah bertentangan dengan firman Allah. Artinya saudara, Roh Allah itu selalu setuju dengan firman Allah. Firman dan Roh Allah itu selalu bekerja bersama-sama. Roh Kudus adalah roh yang membawa pewahyuan atas setiap tuntunan dan firman Allah. Ialah yang senantiasa menerangi hati manusia. Amin saudara. Banyak orang seringkali berkata kepada saya bahwa mereka mendengar suara dan mereka beroleh berbagai macam pewahyuan yang wah gitu ya saudara. Bahkan ada orang-orang yang selalu mendengar suara Allah. Mereka berkata, oh Tuhan berbicara pada saya, oh Tuhan berbicara kepada saya. Tapi sayangnya saudara, ketika saya bertanya, apakah engkau diberikan juga konfirmasi di dalam firman Allah? Dan jawaban yang mereka berikan kepada saya adalah, oh nggak ada tuh, tapi saya yakin itu suaranya Tuhan. Saudara, bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu adalah suara Tuhan kalau Anda tidak bisa mendasarinya dengan firman Allah? Saya tidak menentang orang-orang yang bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Karena memang seharusnya orang-orang percaya itu mampu untuk mendengarkan suara Allah. Tapi apa yang bisa kita dengar itu harus didasari dengan firman Allah. Jika tidak, ini akan sangat berbahaya. Orang percaya yang sudah dewasa, saudara, senantiasa menguji setiap suara. Pada waktu saya kecil, saya punya sepeda, saudara. Waktu itu saya umur sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Nah, suatu hari, sepeda kecil saya ini banyak kempes. Jadi saya mau pergi betulin dengan 2 orang saudara saya. Sepeda itu saya dorong, saudara, tapi karena banyak kempes, itu jadi agak susah didorong. Karena jalannya tuh berbatu-batu. Nah, gak lama kemudian, ada seorang anak muda, dia berkata gini, Dek, mau kemana? Saya bilang, oh mau betulin sepedanya, banyak kempes, mau dibetulin di sebelah sana. Lalu orang ini menawarkan jasa baiknya. Mari saya tolong gendongin sepedanya, kamu ikutin aja. Nanti sampai di tempat sana, saya akan turunkan sepedanya. Jadi kami percaya aja saudara. Terutama saya pikir, wah luar biasa nih ada orang yang menolong. Lalu saudara, waktu kita akan menyeberangi sebuah jembatan yang kecil, dan jembatan itu hanya bisa 2 orang, jadi orang lalu lalang ya, orang berbalik. Nah orang ini bilang, oke, kamu ikutin saya ya. Saya bilang oke. Waktu saya ikutin dia saudara, dia itu tinggi, besar, orangnya sudah dewasa. Saya itu baru umur 6-7 tahun. Jadi kaki saya itu agak kecil, gak bisa ngikut dia. Tahu-tahu orangnya sudah hilang saudara. Saya kena tipu. Hati saya begitu gelisah, begitu ketakutan. Bagaimana saya mau ngomong sama mama saya.
Nah saudara, apa yang saya mau bagikan kepada Anda tentang ilustrasi ini adalah, waktu kita kecil, kita bisa saja tertipu dengan berbagai macam suara. Nampaknya suara ini baik, suara ini mau menolong, suara ini suara yang murah hati. Tapi ternyata saudara, tidaklah demikian di dalam Alkitab. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21 dikatakan, ujilah segala sesuatu. Kita diajarkan untuk menguji segala sesuatu. Nah, jika Anda ingin menguji perkara-perkara roh, apakah hal itu benar atau tidak benar? Sangat sederhana, saudara. Ujilah melalui firman Allah. Jadi bukan sekedar kita dengar suara aja, saudara. Karena orang sakit jiwa pun itu bisa mendengar suara, saudara. Mereka bisa mendengar berbagai macam suara. Jadi di sini dibutuhkan kedewasaan kita untuk menguji segala sesuatu. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mendengarkan suaranya Tuhan. Yang pertama, saudara, kita dapat mendengar suara Tuhan, tetapi tidak menjadi tegang mencari-cari suara. Tuhan akan bicara secara normal. Jika Tuhan perlu berbicara, dia pasti akan berbicara, dan Anda juga pasti diberi kemampuan untuk bisa menangkapnya. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita dapat mendengar suara, tetapi kita tidak mengikuti suara dengan begitu saja. Kita sekali lagi harus mengujinya. Di dalam 1 Korintus 14 ayatnya ke-10, kita sudah melihat ayat ini bahwa di dunia ini terdapat begitu banyak jenis suara dan tidak ada satu suara pun yang tidak bermakna. Jadi saudara, kita mempunyai suara Tuhan, suara roh manusia, suara jiwa, suara tubuh, suara dunia, suara setan. Nah saudara, kita harus bisa mengerti suara-suara itu dan yang mana suara Tuhan yang boleh kita ambil menjadi tuntunan kita. Saya ingin memberikan Anda sebuah kesaksian. Ada seorang wanita yang menghadiri sebuah KKR bersama dengan suaminya. Wanita ini adalah guru sekolah minggu dan suaminya adalah penatua gereja. Pada waktu itu, ada seorang penginjil yang berkata seperti ini. Penginjil ini berkata bahwa dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia dalam satu suara yang sangat audible untuk memanggil dia masuk di dalam pelayanan. Lalu wanita ini, saudara, ketika dia mendengar kesaksian itu, dia mulai mencari-cari suara yang sama dengan pendeta itu, yaitu suara yang audible. Jadi apa yang didengar oleh hamba Tuhan itu, dia juga ingin mendengarnya. Lalu dia mulai mencari-cari, saudara, dia mulai berusaha mendengar ke sana kemari. Tetapi saudara, ini bukanlah cara yang benar. Dia kepingin Tuhan memberitahukan dia apa sebetulnya panggilannya. Dan sejak saat itu, saudara, karena dia selalu mencari-cari suara, dia menjadi terganggu jiwanya, dia kehilangan keseimbangan, dan dia harus dirawat di rumah sakit jiwa selama 2 kali. Nah, apa yang wanita ini gagal untuk menyadari adalah sang penginjil tidak meminta Tuhan untuk berbicara kepadanya, apalagi berbicara secara audible. Tuhan tidak melakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi Tuhan ingin berbicara khusus kepada penginjil itu. Dia tidak pernah mencarinya, saudara. Kita tidak dapat meminta Tuhan untuk Tuhan bicara Tuhan seperti itu. Saya juga mau mendengar suara Tuhan yang audible, terus kita tungguin, kita perhatikan setiap suara. Saudara, setan dapat mengambil kesempatan dan melakukan hal yang salah kepada kita. Nah, saudara, kita tidak perlu menjadi tegang untuk mencari suara-suara. Karena saudara, jika kita mulai mencari-cari suara, kita akan menemukan suara yang salah. Kita hanya belajar mendengarkan seandainya Tuhan berbicara, dan kita juga tetap harus menguji setiap suara itu apakah sesuai dengan firman Allah. Amin, saudara. Nah, kunci yang ketiga, saudara, kita dapat mendengar dan mengikuti firman Allah. Artinya, jika kita mendengar firman Allah di dalam roh yang memberikan kita instruksi, saudara. Misalnya begini, Anda mendengar suara, doakan pamanmu yang di kampung. Karena doa orang yang benar itu sangat besar kuasanya. Nah saudara, ini adalah perintah yang benar dan diikuti dengan firman Allah yang ada di dalam kitab Yakobus. Ini adalah tuntunan yang aman, saudara. Kita harus senantiasa mengenali dengan sungguh perkataan Allah yang kita dengar. Sebab saudara, suara yang sama yang kita dengar
ketika kita membaca firman Allah, itu akan menjadi suara yang sama yang akan berbicara kepada kita di dalam hati kita ini. Dia tidak akan berubah-ubah, saudara. Firman itu akan dengan begitu rupa berbicara kepada kita, memberikan kita satu dorongan kekuatan dan kedamaian. Amin, saudara. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mengisi hidup kita dengan firman Allah. Nah, perhatikan saudara di dalam Amsal 4 ayat yang ke-20. Di sini dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah." Apakah yang perlu kita perhatikan? Di sini dikatakan perkataanku. Jadi Tuhan sudah memberikan kita instruksi untuk memperhatikan perkataannya. Lalu dikatakan, "Arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Jadi kita diberi instruksi oleh Tuhan untuk selalu memperhatikan perkataannya dan memberikan telinga kita untuk segala ucapannya. Kita bukan sekedar mendengar suara. Amin, saudara. Kenapa Tuhan berbicara kepada kita untuk memperhatikan perkataannya? Karena setan itu bisa bicara hal yang sama, tapi dia akan mengurangi, menambahi, atau dia akan memutar balikannya. Anda ingat peristiwa di Taman Eden antara Adam dan Hawa? Bagaimana setan memutar balikan perkataannya? Bukankah Allah berbicara bahwa engkau tidak boleh memakan buah yang ada di taman ini? Dia membalikannya, saudara. Kelihatannya mirip-mirip sama, tapi ternyata itu berbeda. Ternyata itu justru menjatuhkan manusia. Saudara, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah. Di dalam kita mendengar apa yang menjadi tuntunan Allah pada saat-saat kita mendengar suaranya Dia. Nah, saudara, Yesus juga dicobai oleh setan di padang gurun dan dia memutar-mutar balikan perkataan Allah. Mari kita lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya Anda sedang khawatir. Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Nah, saudara, ini adalah perintah Allah ketika kita sedang khawatir. Tuhan menghendaki kita untuk berdoa dalam segala hal. Dan kita harus mengucap syukur di dalam doa kita. Tetapi, kalau ada suara lain yang berkata, "Jangan khawatir, minum baygon saja, atau engkau terjun bebas saja dari sini, maka engkau tidak akan menjadi khawatir lagi. Masalahmu akan selesai dan kau akan menemukan ketenangan." Saudara, suaranya hampir mirip, tetapi hasilnya akan berbeda. Amin, saudara. Itulah sebabnya kita perlu mendengarkan suara Allah dengan sungguh. Lalu bagaimana pada waktu kita sakit? Apakah kita sakit ringan, sakit berat, sakit kronis, ataupun sakit parah? Apakah kira-kira tuntunan yang akan Allah berikan? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Tuhan itu berkata, Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Lalu oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Nah, saudara, segala dosa-dosa kita itu sudah ditanggung di atas kayu salib, di dalam tubuhnya Kristus. Untuk apa? Supaya kita mati terhadap dosa dan kita hidup untuk kebenaran. Lalu setelah itu ayat ini menjanjikan kalau itu yang kita lakukan, kita hidup, kita mati terhadap dosa dan kita hidup untuk kebenaran, maka saudara, bilur-bilur Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Bahkan di sini bukan dikatakan akan, tapi telah sembuh, telah menyembuhkan kita. Nah, kalau kita tidak tahu tentang ayat ini, saudara, lalu setan berbicara kepada kita melalui Yakobus 4 ayat yang ke-14. Di mana dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa sih arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saudara, mungkin saja ketika Anda sedang merasakan sakit yang amat sangat di dalam tubuhmu, engkau akan berpikir, ya, hidupku ini rasanya seperti uap air saja. Mungkin sebentar lagi aku akan lenyap. Lalu setan mulai berbisik, saudara. Ya, engkau adalah orang yang berdosa. Engkau tidak pernah hidup kudus, kan? Kemarin kau habis merokok. Mana mungkin Tuhan menyembuhkanmu? Lihat, firman mengatakan bahwa hidupmu itu seperti uap air. Anda tahu kalau Anda masak air panas yang keluar uap itu, saudara, sebentar saja uapnya itu nggak akan kelihatan lagi. Nah, setan bilang,
hidupmu tuh seperti itu. Hari ini kau pasti mati sebab kau orang berdosa. Lihat tubuhmu, lihat sakitmu, lihat itu tetanggamu yang sakitnya sama denganmu. Gak ada harapan kan? Dia mati juga kan? Jadi kau tidak punya pengharapan sama sekali. Kau pasti mati. Saudara, setan akan mengubah, memutarbalikkan, mengurangi, menambahi firman Allah. Tapi kalau kau mengerti dengan betul firman Allah, engkau akan berkata, setan, engkau berlalu dari dalam hidupku. Aku tidak membutuhkan perkataanmu, aku hanya membutuhkan firman Allah. Amin, saudara. Lalu bagaimana dengan keuangan? Ketika kita sedang dalam keadaan minim, saudara, dan ada kebutuhan yang sangat mendesak, apakah yang bisa kita percaya daripada firman Allah? Apakah kira-kira yang akan Tuhan tuntun dalam kehidupan kita? Saudara, kalau Anda menyimpan Filipi 4:19 di sini, itu akan berbunyi, saudara. Itu akan, Roh Kudus itu akan berbicara. Hei, ada janji Allah loh, bahwa dia akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Nah, ini adalah tuntunan Allah. Artinya apa? Jangan khawatir. Yang akan memenuhi kebutuhanmu itu bukannya siapa-siapa, tapi Allahmu sendiri. Dia akan membukakan jalan. Dia akan memberikan apa yang dia milikinya kepadamu. Dia akan mengirim orang-orang yang bisa menolongmu untuk bisa mendapatkan berkat. Dalam Matius ke-6 ayat ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Apa saudara sebenarnya dikatakan di sini? Kalau kita melihat perikop daripada Matius 6, itu berbicara tentang kekhawatiran. Tapi melalui ayat ini Tuhan ingin memberitahukan, kalau burung-burung di udara itu Tuhan pelihara, apalagi engkau. Engkau ini diciptakan sebagai biji matanya Allah. Amin, saudara. Ketika kita dalam keadaan tenang, saudara, Tuhan akan dengan mudah menuntun kita. Oleh karena itu dia perlu menguatkan Anda terlebih dahulu di dalam keadaanmu, di dalam situasimu. Baru setelah itu Tuhan akan memberikan tuntunannya melalui firman-firmannya yang lain sebelum berkat itu datang. Amin, saudara. Tapi setan akan berkata kepada Anda, itu kan burung, kamu kan manusia. Jadi ini firman ini untuk burung loh, bukan untuk Anda, bukan untuk kamu. Saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, setan akan memanipulasi segala perkataan Allah. Tapi kalau engkau yakin itu adalah perkataan Allah, engkau perkatakan terus-menerus, saya mau meyakinkan Anda, setan pasti akan lari. Setan akan meninggalkan Anda seperti dia meninggalkan Kristus pada waktu dia mencobai Kristus di padang gurun. Berulang-ulang setan mencoba dengan firman Allah dengan memutar-mutar balikannya. Tapi Yesus tahu persis apa kata Bapaknya, apa perkataan firman, apa janji-janji daripada Bapaknya. Oleh karena itu dia katakan, enyahlah engkau setan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah hanya kepada Allah saja. Dan setan meninggalkan dia. Nah, saudara, saya punya seorang teman di mana suaminya tidak bekerja karena ayat ini. Dia bilang itu burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Jadi Tuhan pasti pelihara aku juga. Jadi selama ini yang bekerja itu adalah istrinya, saudara. Apa yang dia tidak pernah baca, dia hanya baca apa yang dia mau dengar, tapi dia tidak membaca yang lain. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, itu dikatakan jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi tuntunan yang berikutnya adalah kita harus bekerja. Amin, saudara. Kita harus mengukur segala sesuatu, segala perkataan, segala tuntunan, segala suara yang kita dengar dari terang firman Allah yang sesungguhnya. Pemazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hanya firman Allah, saudara, yang bisa menerangi kehidupan kita, yang bisa menuntun kita bersama-sama dengan roh Allah dan roh-Mu sendiri. Amin. Mazmur 23 ayat ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi firman Allah itu menuntun kita ke jalan yang benar. Katakan, saudara, ke jalan yang benar. Amin, saudara. Firman Allah tidak pernah membuat kita tersesat.
Firman Allah adalah terang Allah yang menuntun kita sampai ke tahta kasih karunia Allah Bapa. Dia menuntun kita sampai ke sana, saudara, sampai kita menemukan kasih karunia, kita menemukan ketenangan, kita menemukan damai sejahtera, kita menemukan sukacita. Mazmur 43 ayat yang ketiga berkata, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Saudara, Anda lihat di sini bahwa terang Allah, kesetiaan Allah itu akan menuntun kita, membawa kita ke gunungnya yang kudus dan ke tempat kediamannya. Haleluya. Tuhan luar biasa, saudara. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi dia akan menerangi rohmu dan menuntunnya dengan dasar firman Allah. Amin, saudara. Yesaya 58 ayat yang ketiga. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Amin, saudara. Luar biasa, Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Dia akan memuaskan hati kita di tanah yang kering. Dia akan membaharui kekuatan kita, dan kita akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Saudara, ketika kita dituntun oleh Tuhan, ketika saudara kita mendengarkan suara Allah dan dia menuntun dengan firman-Nya itu, maka kita ini, saudara, akan menjadi mata air yang tidak akan pernah mengecewakan. Ada mata air yang keluar, yang mengalir terus menerus, saudara, karena kita mengikuti tuntunan Allah berdasarkan firman-Nya. Efesus 6 ayat yang ke-17 berkata, pedang roh adalah firman Allah. Jadi roh kita, saudara, itu memiliki pedang. Apakah gunanya pedang ini? Pedang ini, saudara, merupakan senjata kita yang dapat memilah apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang berasal dari Allah dan apa yang bukan berasal dari Allah. Lalu kita bisa memutuskan, kita bisa menebas, kita bisa menumbangkan semua yang bukan daripada Allah, yaitu dustanya setan. Amin, saudara. Haleluya. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah, perhatikan saudara, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, saudara, hanya firman Allah yang bisa membedakan apakah itu suara hati ataukah itu suaranya jiwa. Haleluya, saudara. Perhatikan sekali lagi bahwa firman Allah, firman dan roh Allah tidak pernah bertentangan, saudara. Tapi mereka bekerja dan berjalan bersama-sama. Amin, saudara. Haleluya. Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Perhatikan, saudara. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara, roh Allah itu selalu memperkatakan firman Allah. Dia akan menuntun Anda bukan di jalan yang berliku-liku, bukan di jalan yang membingungkan Anda, bukan di jalan yang membahayakan, tapi dia akan menuntun Anda di jalan yang rata. Roh Allah dan firman Allah itu pasti akan membawa Anda di jalan yang rata. Dia akan membawa ketenangan, kedamaian, keyakinan. Amin, saudara. Tuntunan Allah dikendalikan dari dalam secara supranatural. Kita tidak mencari suara, tapi kita membiarkan Tuhan berbicara secara natural kepada kita, dan roh kita pasti dapat menangkapnya. Amin, saudara. Kita dapat menguji suara itu, dan kuncinya adalah firman Allah. Lalu pedoman yang kedua yaitu adalah damai sejahtera. Nah, saudara, hal yang paling indah dalam kehidupan ini adalah Tuhan telah memberikan kita damai sejahtera. Dalam Yohanes 14 ayat yang 27, Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Kita sudah diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan telah menjaga hati kita
untuk tidak menjadi gelisah dan tidak menjadi gentar. Jika ada tuntunan, kita mendengar suara atau kita melihat di alam roh, saudara, yang merupakan tuntunan buat kita dalam penglihatan, kita dapat mengujinya apakah dia mengganggu damai sejahtera yang ada di dalam kita. Kalau hal itu terjadi dan itu membawa kegelisahan, membawa kegentaran, membawa ketakutan kepada kita, maka Anda harus tahu, artinya Anda harus mengujinya sekali lagi. Kemungkinan besar itu bukan dari Allah. Tetapi bisa juga, saudara, pada saat kita sedang sibuk, kita sedang letih, kita sedang dalam keadaan bingung, kita juga bisa menjadi ragu-ragu. Oleh karena itu, sekali lagi, Anda perlu mengujinya. Anda perlu membawanya kembali kepada Tuhan. Anda perlu berdoa sekali lagi. Dan Anda perlu mengujinya dari firman-firman yang lain yang mungkin Allah akan berikan kepadamu sebagai konfirmasi. Amin, saudara. Jika hal ini Anda lakukan, maka Anda akan terhindar dari banyak kerugian yang mungkin bisa diakibatkan dari salah mendengar tuntunan Allah. Saudara, apa yang Allah perintahkan kepada kita, itu biasanya suaranya itu tenang, lembut, tidak pernah membuat kita tergesa-gesa. Tetapi setan akan melakukan yang sebaliknya. Mari kita lihat di dalam kasus perempuan yang berzina. Pada suatu hari, orang-orang Farisi membawa seorang wanita berdosa yang sudah melakukan perzinahan ke hadapan Yesus. Nah, waktu mereka menghadap Tuhan Yesus dalam Yohanes ke-8, mereka berkata seperti ini, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Nah, saudara, orang-orang Farisi membawa wanita yang berdosa ini dengan solusi. Ingat, mereka itu hidup dengan hukum Taurat. Jadi solusi yang akan dilakukan itu berdasarkan hukum Taurat. Dan memang ada tertulis. Jadi mereka mendorong Tuhan Yesus Kristus dengan segera memberikan solusi. Apakah engkau akan melakukannya? Kalau engkau memang datang daripada Allah, tentu engkau tahu apa yang harus kau lakukan. Karena ada tertulis di dalam hukumnya Musa. Mereka menginginkan Yesus segera melempari wanita ini dengan batu, selesai urusannya. Namun saudara, kita tahu bahwa Yesus itu datang daripada Allah. Dan dalam Yohanes ke-12 ayat yang ke-49, itu Yesus berkata seperti ini. "Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Jadi ayat ini jelas, saudara, berkata kepada kita bahwa Yesus tidak bertindak begitu saja. Dia bukan bertindak atas apa kata orang, tapi dia bertindak atas apa yang Bapaknya perkatakan kepadanya. Ketika dia mendengar Bapaknya berkata-kata, itu adalah merupakan tuntunan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Pada waktu orang-orang Farisi berbicara, saudara, damai sejahtera Yesus di sini itu agak terganggu. Tapi Yesus juga tidak bereaksi cepat-cepat. Yesus berdiam diri, dia menulis-nulis di lantai. Lalu saudara, dia berkata seperti ini kepada orang-orang Farisi. "Siapa yang merasa dirinya tidak berdosa, biarlah dia menjadi orang yang pertama yang melempar batu kepada wanita ini." Itu adalah jawaban Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka tidak berharap bahwa Yesus akan berkata-kata seperti itu, saudara. Akhirnya satu persatu pergi meninggalkan wanita itu dan Yesus. Apakah yang bisa kita lihat di sini, saudara? Orang-orang Farisi itu dituntun oleh hukum Taurat. Tetapi Yesus dituntun oleh kasih karunia. Dan Yesus ingin menunjukkan kepada wanita ini, masih ada hari esok buatmu. Dan akhirnya wanita itu bertobat, saudara. Nah, saudara, jangan kita masuk ke dalam perangkap terburu-buru. Dan akhirnya mengalihkan kita dari tuntunan Allah yang sesungguhnya. Kadang-kadang, saudara, orang-orang yang terdekat di sekeliling kita, itu bisa orang tua kita, mertua kita, suami, istri, anak-anak, kerabat, kolega, sahabat, yang mungkin tujuannya itu baik, saudara. Tetapi apakah itu merupakan tuntunan Tuhan? Misalnya, Anda sedang mencari pekerjaan. Lalu temanmu bilang, "Oh, kamu kerja di perusahaan itu aja, karena di perusahaan itu gajinya bagus, semua benefitnya tuh bagus. Kamu jangan kerja di tempat yang lain, di sana aja."
Tapi sesungguhnya Tuhan menghendaki Anda untuk bekerja di perusahaan yang berbeda. Nah saudara, ini sangat penting di dalam kita mengambil keputusan-keputusan. Memilih pasangan hidup, memilih pekerjaan, jalur mana atau trek yang mana yang akan kita tempuh di dalam kehidupan ini, itu sangat penting. Karena saudara, ada banyak trek di dalam kehidupan ini, ada banyak jalur. Tapi tidak semua jalur itu untuk kita. Betul saudara? Jangan sampai kita memasuki jalurnya orang lain. Kita nggak bisa saudara pakai sepatunya orang lain. Kita harus mengenakan sepatunya kita sendiri. Maka kita akan berjalan di jalur tersebut dengan rasa yang nyaman, dengan rasa yang enak, dengan rasa yang puas. Amin saudara. Haleluya. Nah pedoman yang ketiga adalah iman dan doa. Saudara, iman itu sangat dibutuhkan di dalam kita mengikuti tuntunan Allah. Seringkali kita bingung. Ini suara Tuhan bukannya? Kalau ini suara Tuhan, gimana ya saya cara ngikutinya ya? Apakah saya mulai mengikutinya dari jalan yang ini atau dari jalan yang ini? Atau mungkin itu bukan tuntunan Tuhan? Ini sering timbul apalagi kalau Anda baru pertama kali, baru mulai belajar mengikuti tuntunan Allah. Saya pun mengalami hal yang sama pada awalnya saudara. Agak sedikit takut-takut saudara. Saya mau bertanya kepada Anda. Keberadaan Roh Kudus di dalammu, apakah itu iman atau bukan? Apakah engkau pernah melihat Roh Kudus masuk di dalam sini? Enggak pernah kan? Tapi Anda mempercayainya bukan? Kenapa Anda mempercayainya? Karena ada firman yang mengatakannya. Karena Yesus menjanjikan bahwa Dia akan memberikan kepada kita Roh Kudus pada waktu Dia terangkat ke surga. Dan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam kita ini adalah untuk selama-lamanya. Dikatakan bahwa kita ini adalah bait daripada Roh Allah yang kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi ini bukan sesuatu yang kita mengada-ada. Tapi ini adalah sebuah keyakinan saudara. Demikian juga roh atau hati nurani kita sebetulnya dapat menerima tuntunan yang daripada Allah itu. Karena dia sudah ada di dalam kita. Kita harus mempercayainya dan ini adalah iman saudara. Lalu roh yang daripada Roh Kudus itu yang menyuarakannya di dalam roh manusia kita, dia akan bersuara dan dia akan memberikan pengertian kepada kita di dalam pikiran kita. Ini adalah iman. Dan kalau kita mempunyai banyak firman Allah di dalam kehidupan kita, waktu kita bingung, waktu kita ragu-ragu, firman akan muncul, diingatkan oleh Roh Kudus dan itu akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin saudara. Kita jangan meragu-ragukan. Apakah ini suara Tuhan bukan ya? Gimana ya caranya ini supaya saya yakin? Saudara Anda harus berani yakin. Kalau memang Anda yakin itu adalah suara Tuhan, jangan Anda diombang-ambingkan dengan kebimbangan. Karena orang yang bimbang hati tidak akan memperoleh apa-apa. Amin saudara. Kita sudah mempelajari begitu banyak tentang prinsip-prinsip Alkitab. Jadi saudara, kita harus punya satu keyakinan di sini bahwa kita dapat mendengarkan suara Tuhan dan hati kita merupakan penuntun yang paling aman. Kalau Anda bertanya, ini rohku atau dagingku ataukah ini Roh Kudus ya? Bagaimana cara kita bisa mengetahui semua itu? Apa kuncinya? Mungkin Anda bertanya, gimana saya bisa tahu apakah ini suaranya Tuhan atau bukan? Apakah ini suara rohku, dagingku, atau Roh Kudus yang menuntun aku untuk melakukan hal ini? Jangan-jangan ini adalah keinginanku sendiri untuk melakukannya. Nah saudara, saya ingin Anda memperhatikan. Kalau ini menjadi pertanyaan Anda, jangan-jangan mungkin ini adalah keinginanku. Ada perkataanku di sini. Nah Anda harus menelusuri. Siapakah aku di sini? Apakah aku di sini adalah roh ataukah daging? Kuncinya saudara, saya ingin Anda ingat baik-baik. Jika rohmu sudah lahir baru, di dalam Kristus, sudah dipenuhi oleh kehidupan dan sifatnya Allah, dan Anda selalu ada di dalam fellowship dengan Tuhan, Anda selalu mendengarkan firman Tuhan, Anda taat, Anda setuju dengan firman Allah, Anda menjadi pelaku firman Allah, Anda hidup dengan hati nurani yang murni, maka saudara, saya bisa meyakinkan Anda bahwa rohmu tidak akan membawamu kepada tuntunan yang salah.
Terlebih, jika engkau telah dipenuhi oleh Roh Kudus dan Anda dapat berbahasa roh, maka Roh Kudus yang di dalammu dengan segala kepenuhannya itu akan menuntunmu secara sah. Ini akan menjadi penuntun yang aman untuk diikuti. Amin, saudara. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, kalau Anda sudah lahir baru di dalam Kristus, hidupmu dipenuhi oleh kehidupan dan sifat-sifat Allah, selalu Anda berkomunikasi dengan Tuhan, berfellowship, berdoa, menyembah Dia, Anda menjadi pelaku firman, Anda selalu mengikuti dan taat akan firman Allah, Anda tidak perlu lagi meragukannya. Itu adalah tuntunan yang benar, saudara. Karena rohmu tidak pernah ingin melakukan kesalahan, tidak ingin kembali ke dalam kehidupanmu yang lama. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi jelas ayat ini mengatakan bahwa setelah kita lahir baru dari Kristus, kita tuh sebenarnya nggak bisa berbuat dosa. Manusia rohmu itu tidak dapat berbuat dosa. Oleh karena itu kalau engkau senantiasa mengikuti tuntunan daripada manusia rohmu dan kebenaran daripada 1 Yohanes 3 ayat 9 ini, maka hidupmu akan senantiasa mempunyai tuntunan yang aman. Tapi kalau engkau mendiamkan rohmu, engkau hanya percaya kepada kekuatan dirimu sendiri, kepada akal pikiranmu, maka engkau akan masih bisa jatuh di dalam dosa. Amin, saudara. Jadi saudara, sesungguhnya rohmu itu mengetahui hal-hal lebih banyak daripada apa yang diketahui oleh kepalamu. Jadi perhatikan, siapakah aku yang dibicarakan di sini? Setiap langkah untuk mengecek dan mengkonfirmasi apakah itu suara Allah sudah saya ajarkan. Dan sekali lagi, firman Allah itu merupakan fondasi yang harus menempati posisi yang paling tinggi. Amin, saudara. Haleluya. Lalu saudara, apakah orang-orang yang tidak dapat berbahasa roh tidak bisa mengikuti tuntunan roh? Saudara, jangan khawatir. Anda masih tetap bisa mengikuti tuntunan roh. Karena Anda juga memiliki firman, Anda memiliki Roh Kudus di dalammu yang dapat menuntunmu. Bahasa roh itu mempunyai tempat yang tersendiri. Saya akan jelaskan sebentar. Perkatakan kepada dirimu, aku lahir dari Allah, aku adalah anak Allah, aku dapat mendengarkan suara Allah. Dan rohku adalah penuntun yang aman di dalam aku mengikuti tuntunan Allah. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, iman dan doa itu merupakan suatu kebutuhan di dalam kita mengikuti Tuhan dan mengingini tuntunannya. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Nah, apakah yang terjadi ketika kita berdoa di dalam bahasa roh? Salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah berdoa di dalam bahasa roh setiap hari. Dengan demikian, saudara, roh kita akan selalu berada dalam posisi kontak secara langsung dengan Aba Bapa yang adalah roh. 1 Korintus 14 ayat yang kedua berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh dia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah saudara, pada waktu kita berbicara di dalam bahasa roh, itu kita tidak berbicara kepada manusia. Ayat ini mengatakan kita berbicara itu kepada Allah. Dan apa yang kita perkatakan kepada Allah di dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, itu kita sedang menyingkapkan seluruh isi hati kita. Menyingkapkan segala macam rahasia dan Allah nanti akan berbicara kepada kita sebaliknya. Rohlah yang berdoa ketika kita berbahasa roh. Paulus berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Nah, saya sangat menganjurkan kepada Anda untuk berbahasa roh setiap hari. Apakah Anda mau berbahasa roh sekitar 15 menit, secara rutin setiap hari, setengah jam, 1 jam? Silakan Anda lakukan setiap hari. Berbahasa roh setiap hari, saudara, membuat roh kita itu memiliki kontak langsung seperti yang saya perkatakan tadi. Kontak langsung dengan sorga, dengan Allah Bapa. Bahasa roh itu akan menolong kita untuk lebih menyadari akan keberadaan kita sebagai manusia roh. Dan waktu kita berbahasa roh, saudara, itu kan roh kita yang berkata-kata dan pikiran kita tidak. Sehingga, saudara, pikiran kita
yang berusaha untuk mengacaukan kita, yang ingin mengambil alih roh kita, itu tidak akan berfungsi. Karena firman berkata, pada waktu aku berbahasa roh, pikiranku tidak berbuah. Tapi aku bisa berbahasa dengan bahasa roh dan juga dengan bahasa manusia. Tapi semakin banyak kita berbahasa roh, kita akan menenangkan pikiran kita untuk tidak kacau ke sana kemari, saudara, untuk senantiasa berpikir dan berpikir dan berpikir, mencoba mencari jalan keluar, mencoba mencari tuntunan, mencoba mencari-cari suara. Tidak perlu, saudara. Waktu kita berbahasa roh, justru kita meninggikan perkara-perkara roh ketimbang perkara-perkara daging. Amin, saudara. Berbahasa roh membawa kita keluar dari perasaan. Kita tidak lagi mengikuti perasaan, tapi kita kembali kepada manusia roh kita. Kita mendengarkan lebih banyak lagi suara Allah di sana. Kita menyingkirkan semua alasan-alasan di kepala dan kedagingan kita. Amin, saudara. Berbahasa roh membawa kita berpindah dari alam nyata ke dalam alam iman, ke dalam alam roh. Iman itu sifatnya spiritual. Dan di sanalah perkara-perkara roh, perkara-perkara yang besar di dalam roh Anda itu bisa terjadi. Amin, saudara. Haleluya. Nah, pedoman yang keempat, ambil waktu menantikan Tuhan. Kita diajarkan, saudara, untuk menantikan Tuhan. Nah, perkataan menantikan itu adalah perkataan yang paling sulit buat banyak orang. Karena perkataan menantikan ini adalah masa-masa yang paling menantang. Kenapa, saudara? Karena kita membutuhkan kesabaran, kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan ketenangan, kita membutuhkan ketekunan pada waktu kita menantikan Tuhan. Dan gak semua orang memiliki karunia untuk menunggu. Tapi Anda bisa melatihnya. Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita untuk bisa belajar menunggu dengan tenang dan sabar. Masalahnya, saudara, kita ini udah terbiasa atau terlatih hidup dalam program, schedule. Kita ada deadline, kita ada batas waktu, kita merasa waktu kita itu sangat berharga. Jadi kita lebih suka segera bertindak, segera mengambil keputusan, segera melihat hasil. Itu yang kita senantiasa dilatih oleh dunia. Namun, saudara, di dalam perkara-perkara roh itu tidak ada jalan pintas untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Allah menghendaki kita untuk mengambil waktu menantikan Dia. Jadi, saudara, sekali lagi di sini saya bukan berbicara tentang menantikan Tuhan dalam waktu teduh Anda. Tapi ini menantikan tuntunan Tuhan atas setiap tantangan yang kita hadapi, keputusan yang akan kita ambil, langkah-langkah kehidupan, hal-hal yang menyangkut hari depan dan sebagainya. Kita harus tekun menantikan Dia dan tidak mengambil langkah-langkah atau keputusan sebelum kita memperoleh tuntunan dan yakin bahwa itu adalah tuntunannya. Amin, saudara. Pemazmur berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Yesaya berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara, orang yang berlari tanpa tuntunan, hanya sekedar lari, saudara, karena ingin cepat-cepat mencapai tujuannya, itu biasanya akan cepat menjadi letih dan lesu juga. Tapi kalau kita belajar menantikan Tuhan, itu kita tidak akan menjadi letih, kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi lelah. Firman ini mengatakan bahwa kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan tinggi, saudara. Terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia akan terus semakin dia kepak-kepak sayapnya, saudara. Dia akan semakin kuat, dia akan semakin terbang tinggi. Amin, saudara. Ada banyak kesalahan yang dapat dihindari seandainya kita mau mengambil waktu menunggu Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menunjukkannya. Saudara, ketika Tuhan memanggil saya untuk pelayanan, saya tahu ada panggilan itu. Tapi saya tidak segera masuk pelayanan sepenuh waktu. Tuhan membawa saya pergi ke sekolah Alkitab selama 2 tahun. Saya di training di sana, saya ditempa, saudara, saya mempelajari banyak hal. Lalu setelah selesai sekolah 2 tahun, saya juga nggak langsung pergi, saudara. Saya nggak langsung mengajar. Saya minta lagi sama Tuhan 2 tahun lagi. Untuk apa? Masa-masa persiapan
untuk saya bisa mempersiapkan bahan-bahan apa yang saya mau ajarkan. Saudara, waktu saya mulai membuka sekolah Alkitab, itu membutuhkan waktu 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Karena saya harus berdoa, saya harus minta Tuhan membukakan jalan, membukakan pintu, karena saya mendengar dengan persis daerah yang dimana Tuhan mau saya pergi. Saya memulai pelayanan mengajar Alkitab secara modul, saudara, itu di Lampung Timur. Saya tidak kenal satu orang pun di Lampung Timur. Dengan berbagai macam perjalanan yang saya lalui, berdoa, saudara, bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, akhirnya saya menemukan seorang bapak yang sedang berdoa agar di Lampung Timur, di mana dia berada saat itu bisa memiliki sebuah sekolah rohani. Kami dipertemukan 5 tahun, saudara. Lalu bagaimana dengan Ayin Mayin? Saya menerima visi Tuhan ini 3 tahun yang lalu. Tapi saya juga tidak langsung bertindak. Karena ini sesuatu yang besar. Saya tidak bisa berlari tanpa persiapan apapun juga. Saya harus yakin benar ini adalah Tuhan yang menuntun. Sebab kalau bukan Tuhan yang menuntun, saudara, ada banyak tantangan di depan. Saya tahu persis karena saya bukan 1-2 tahun melayani. Saya sudah melayani Tuhan selama 20 tahun lebih. Dan saya melihat begitu banyak tantangan yang hampir membuat saya itu jatuh, saudara. Jatuh bukan jatuh dalam perzinahan. Tapi jatuh karena banyak orang yang mau menjatuhkan saya. Tapi sampai hari ini, saya masih ada di tempat saya di mana saya berada. Itu adalah karena saya dituntun oleh Tuhan. Alkitab berkata, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar bangun. Amin, saudara. Haleluya. Jadi saudara menantikan Tuhan, itu adalah masa-masa persiapan kita. Jangan khawatir Anda akan terlambat, sebab Tuhan tidak akan pernah terlambat. Apa yang harus kita lakukan di saat-saat kita menantikan Tuhan? Bersabar. Amin, saudara. Mungkin Anda nggak perlu menunggu begitu lama seperti saya. Tapi nantikanlah Tuhan sampai ada lampu hijau untuk bergerak. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Yang kelima, pedoman ini adalah mengenai hati. Ada 2 hal yang Alkitab perkatakan tentang hati. Yang pertama adalah hati yang lembut. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Dikatakan sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan mengeraskan hati. Jangan menentang suara roh. Dengarkan dengan baik dan berbicara kepada Tuhan. Ketika Anda mendengarkan dengan baik-baik dengan rohmu, Anda melembutkan hati dan Anda bertanya, Bapak, apa sebenarnya yang kau perkatakan tentang situasiku ini? Apa yang kau perkatakan tentang masalahku ini? Tentang pekerjaanku, tentang pernikahanku, tentang hubunganku. Mungkin hubungan Anda dengan orang tua, dengan mertua, dengan suami, dengan istri. Tanya kepada Tuhan, lembutkan hatimu. Tuhan akan berbicara, saudara. Dan pada saat Tuhan berbicara, jangan keraskan hatimu. Kalau disuruh mengampuni, nggak bisa Tuhan. Bagaimana saya harus mengampuni? Saudara, mungkin suatu hari Anda sedang baca firman. Markus 11 ayat 25. Mari saudara kita baca ayat ini. Mungkin satu hari Anda sedang baca firman dan tiba-tiba Anda sampai di ayat ini. Dan ayat ini mengatakan seperti ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah saudara, mungkin ada seseorang yang Anda sedang marah, sedang kesal, sehingga Anda tidak mau berbicara dengan orang itu, Anda mengeraskan hati Anda. Tapi waktu Anda berbicara, ketika Anda membaca firman ini sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Ini adalah tuntunannya Allah. Dan di sini akan mengkonformasi. Di sini akan ada sesuatu yang Anda rasakan, dorongan yang sangat kuat.
Tapi mungkin dagingmu akan berkata, atau pikiranmu akan berkata, oh nggak bisa. Dia sendiri yang sudah mengatakan kepada saya, aku tidak mau lagi kenal dengan engkau. Aku nggak mau lagi menganggap engkau sebagai menantuku atau anakku. Mungkin itu sudah perkataan yang keras itu, saudara, sudah menutupi mata rohmu. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, Anda harus bertanya, Bapak, apa yang kau perkatakan tentang hal ini? Apa yang harus kulakukan? Tunjukkan kepadaku jalan keluarnya. Ada seorang wanita, saudara, yang begitu bersih tegang dengan ibu mertuanya. Dia nggak bisa cocok dengan ibu mertuanya. Selalu mengalami keributan. Dia ini seorang pelayan Tuhan. Dia mengajar, saudara, mengajar firman Allah. Tapi dia tidak bisa mengampuni ibu mertuanya. Suatu hari dia berjumpa dengan Bapak Kenneth Hagin. Dan dia ngobrol dengan Bapak Kenneth Hagin sebagaimana biasanya. Jadi Bapak Kenneth Hagin bilang, kau harus mengampuni ibu mertuamu. Oh nggak bisa, Pastor. Anda nggak tahu bagaimana ibu mertua saya ini. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Lalu Bapak Kenneth Hagin bilang begini kepada dia. Oke, saya mau kau menutup matamu. Lalu dia tutup mata, saudara. Lalu Bapak Kenneth Hagin berkata seperti ini. Coba engkau masuk ke dalam rohmu. Apa yang ada di sana dengan masalah ini? Dia mulai berdiam diri, saudara. Dia mengatakan bahwa hatinya itu seperti digaruk-garuk, saudara. Seperti ada orang yang menggores-gores hatinya. Lalu Bapak Kenneth Hagin berkata kepada dia, itu Tuhan sedang memberitahukan kepadamu, kalau engkau tidak membereskan masalah ini dengan ibu mertuamu, maka engkau akan mengalami hati yang keras. Saudara, dia pulang ke rumah, dia berdoa. Suatu hari dia bilang begini, Bapak Kenneth Hagin, saya mau mengundang Anda untuk datang ke rumah saya. Kita akan makan bersama-sama dengan keluarga saya. Waktu Bapak Kenneth Hagin datang, saudara, dia berkata, ini ibu mertua saya. Lalu dia berbisik kepada Bapak Kenneth Hagin. Dia katakan, Bapak benar. Sebetulnya saya sangat mengasihi ibu mertua saya. Dan dia juga sebetulnya sangat mengasihi saya. Dua-dua orang Kristen, saudara. Akhirnya, sejak saat itu, hubungan mereka itu seperti ibu dan anak. Saudara, kita harus memiliki hati yang lembut. Lalu yang kedua, Anda harus memiliki hati nurani yang bersih. 2 Korintus 1 ayat 12. Ayat ini sudah kita baca, tapi mari kita baca sekali lagi. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara, suara hati kita itu memiliki kesaksian. Dia dapat menuntun kita. Dan dikatakan bahwa suara hati kita itu harus dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Hati nurani kita itu harus selalu murni dan bersih, saudara. Kita harus menjaga hati nurani kita senantiasa jujur, murni, dan benar. Jika kita menjaga hati nurani kita ini dengan baik, maka saudara, ia akan senantiasa melakukan apa yang benar. Dan imanmu akan semakin cepat bertumbuh. Engkau akan melihat ada banyak kesaksian, ada banyak kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Ada banyak tuntunan yang Tuhan arahkan di dalam kehidupanmu. Dan imanmu akan semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Engkau akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Amin, saudara. Sebaliknya, jika kita senantiasa mengingkari hati nurani kita, kita tidak peduli dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak menjaganya dengan kebenaran, dengan ketulusan, dengan kemurnian. Mungkin kita sekali-kali kita bilang, nggak apa-apa lah sekali-sekali ini. Saya nggak usah ikutin hati nurani saya kepingin bebas. Atau mungkin sekali-sekali Anda melihat apa yang orang lain perkatakan itu nampaknya benar. Saya ikutin aja deh, tahu-taunya salah, saudara. Dan Anda tahu di dalam hati nuranimu sesungguhnya apa yang orang ingin menuntun Anda itu salah, tapi Anda mengingkarinya, Anda jalan saja, Anda ikuti saja. Saudara, kalau ini sering-sering Anda lakukan, maka saudara, imanmu akan menjadi kandas.
1 Timotius 1 ayat ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, firman Allah itu begitu luar biasa. Tuhan bukan hanya ingin menuntun kita, tapi Dia memberikan kita pedoman-pedoman ini. Supaya kita tidak sekedar mengikuti, tapi kita tahu bagaimana cara mengikutinya. Yang keenam, saudara, integritas menuntun. Apakah integritas? Integritas artinya adalah moralitas tanpa cacat, tanpa kesalahan, jujur, dan selalu patuh pada pola perbuatan yang benar atau perbuatan yang baik. Tuntunan yang Tuhan berikan, saudara, tidak akan menyakiti, membahayakan, ataupun meresahkan orang lain. Ini merupakan standar Alkitab. Jadi kalau Tuhan menuntun Anda, itu tidak mungkin tuntunan Tuhan itu akan menjerumuskan kita atau menyakiti hati orang lain. Amsal 11 ayat ketiga. Saya ambil dari terjemahan New King James Version. Dikatakan integritas orang benar akan menuntunnya, tetapi kecurangan orang yang tidak setia akan menghancurkannya. Tuntunan atas orang benar itu diikuti dengan integritas. Jadi bukan sekedar mengikuti tuntunan Tuhan, tapi boleh tabrak sana, tabrak sini, hajar sana, tendang sana, saudara. Bukan seperti itu. Kita nggak bisa sekedar berkata bahwa, oh saya kan mengikuti tuntunan Tuhan, ini adalah tuntunan Dia sendiri. Tapi itu membawa kehancuran bagi tubuh Kristus. Ini bukan tuntunan Tuhan, saudara. Saya sering mendengar kesaksian. Dia katakan begini, saudara. Oh, rupanya pasangan hidup saya yang sekarang ini, itu bukan dari Tuhan. Tuhan berkata kepada saya, inilah pasangan hidup saya. Saudara, apakah itu tuntunan dari Tuhan? Bukankah hal ini menyakitkan hatinya Allah dan menyakitkan tubuh Kristus? Tuhan tidak akan menuntun kita, membawa kita ke tempat yang dapat menjerumuskan, yang membawa perpecahan, membawa keresahan, apalagi saling menyakiti di dalam tubuh Kristus. Jika hal itu terjadi, kemungkinan besar ini adalah dagingmu yang menuntun. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik dan membawa hasil yang buruk. Amin, saudara. Kalau misalnya Anda terpanggil oleh Tuhan untuk memulai sebuah perintisan yang baru, silakan. Tapi Anda harus berbicara kepada gembala Anda. Dan Anda harus tahu dengan pasti bahwa ini adalah tuntunan. Dan dengan kerendahan hati Anda harus meminta kepada gembalamu untuk memberkatimu. Tuntunan Allah itu disertai dengan integritas. Mazmur 25 ayat ke-21. Biarlah integritas dan kebenaran, yaitu kebenaran firman Allah, mengawalku, sebab aku menanti-nantikan Tuhan. Saudara, integritas dan kebenaran itu harus selalu mengawal kita. Mengawal itu artinya menjaga kita, mengikuti kita kemanapun kita pergi. Amin, saudara. Tuhan memberikan kita tuntunan yang sangat luar biasa dari firman-Nya. Anda tidak punya alasan apapun juga untuk mengikuti tuntunan Tuhan, tetapi menyakiti tubuh Kristus. Haleluya. Mazmur 37 ayat ke-23. Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, saudara. Tuhan membimbing, Tuhan meneguhkan semua orang untuk berjalan di jalan yang harus ditempuhnya. Dan setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Saya sudah melihat, saudara, ada banyak pelayanan yang tidak dimulai dengan tuntunan Allah atau terlalu cepat mengambil keputusan. Itu mengalami banyak goncangan, mengalami banyak kesusahan, saudara, dan mengalami banyak kerugian. Sama seperti waktu Paulus menasehatkan kapten kapal untuk tidak berlayar, tapi kapten kapal meneruskan pelayarannya. Karena Paulus mendapatkannya di sini, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan masih menolong mereka. Tapi kapalnya kandas, kapalnya hancur. Mereka mengalami kerugian. Mazmur 41 ayat ke-13. Tetapi aku,
engkau menopang aku karena ketulusanku. Dalam bahasa Inggris dikatakan integritasku. Jadi saudara, di dalam Alkitab, kata-kata ketulusan itu dalam bahasa Inggris banyak kali disebut integrity. Engkau menopang aku karena integritasku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, kalau Anda dituntun oleh Tuhan dan Anda memiliki integritas, maka Tuhan akan membuat kita tegak di hadapannya untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Mari kita telusuri sekali lagi 6 hal yang bisa kita ikuti sebagai pedoman atau panduan mengikuti tuntunan Roh. Yang pertama, disahkan oleh firman dan Roh Kudus. Yang kedua, damai sejahtera Anda tidak terganggu, artinya Anda tetap ada dalam damai sejahtera. Yang ketiga, iman dan doa. Percaya terus saudara akan tuntunan Allah. Yang keempat, kita belajar menantikan Tuhan. Yang kelima, kita melihat ke dalam hati kita. Kita harus memiliki hati yang lembut, hati yang tulus, hati yang murni. Yang keenam, tuntunan Tuhan itu disertai dengan integritas. Amin saudara. Haleluya. Mari saudara, kita mengakui iman pengakuan kita. Aku percaya akan tuntunan Tuhan, firman Allah dan Roh Kudus, damai sejahtera, iman dan doa, hati dan integritas adalah pedoman yang menjadi kunci dalam perjalanan imanku mengikuti tuntunannya. Aku akan sabar menantikan Tuhan. Amin saudara. Mari kita terus belajar, kita terus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kita mengikuti tuntunannya. Pedoman-pedoman apakah yang harus kita ikuti supaya kita tidak mengikuti tuntunan yang salah. Saya berharap Anda belajar, Anda diberkati, Anda mengikuti tuntunan-tuntunan ini dan Anda semakin bertumbuh menjadi manusia roh yang dewasa, menjadi kekasih-kekasih Allah yang menyenangkan hatinya, menjadi mempelai Kristus yang siap untuk menyambut pengantinnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.